Ini adalah DJI Mini 3 Pro, drone compact yang bisa memenuhi segala produktivitas kalian. Gue bakal bahas mulai dari desain, spek, hasil video dan fotonya gimana, dan juga apakah worth dibeli. Nanti gue bakal berikan simpulannya. Saksikan terus. DJI Mini 3 Pro itu memiliki desain yang baru, beda sama sebelum-sebelumnya DJI Mini 1 dan DJI Mini 2. Dia memiliki desain yang lebih garang sih menurut gua. Dia memiliki dua sensor di depan, dua sensor di belakang dan juga di bawah. Untuk secara build quality menurut gua lebih rigid sih, lebih terlihat kokoh daripada DJI Mini yang lainnya. Dia lebih mirip ke DJI Mavic Air mungkin menurut gua. Bahannya udah disamakan, dan juga untuk berat tapi dia masih tetap 249 gram. Jadi buat kalian yang di daerah no fly zone ataupun daerah yang membutuhkan lisensi, drone ini masih bisa terbang di daerah yang memiliki restriksi karena bobotnya itu di bawah 250 gram. Saking compactnya nih drone, yang mana kelihatan banget nih, ringkes banget ya. Tasnya bawaannya cuma segini, dan ini udah termasuk sama remote sama baterai packnya 2 lagi. Nanti gue bakal tunjukin. Nah, ini bisa kita lipat lagi, bayangin aja. Ringkes banget. Buat kalian suka traveling, cocok banget buat dibawa kemana-mana. Nggak suka drone yang makan tempat, dan easy banget buat dibawa-bawa. Selesai, satu tas untuk membawa drone. Gokil gak? Inilah controller dari DJI Mini 3 Pro, yang mana udah beda banget dari controller DJI yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan masih butuh smartphone tuh buat ngendaliin drone-nya. Nah, sekarang udah built-in layar, yang mana layar udah bagus juga, kualitasnya jernih, nggak perlu smartphone kalian untuk connect, yang mana ini kan sangat ganggu ya kalau pakai smartphone. Belum lagi kalau smartphone-nya ada chat ataupun ada telepon, itu kan pasti ganggu banget koneksi. Nah, ini sekarang udah khusus buat kontrol drone sendiri. Desainnya lebih bagus tentunya lah daripada yang sebelumnya, lebih mantep sih. Sekarang masuk ke sektor performa. DJI Mini 3 Pro sendiri udah dilengkapi kamera dengan sensor CMOS 48 megapiksel dengan dual native ISO. Untuk lensanya sendiri itu dia pakai 24 mm dengan f1.7, yang mana bagus banget ketika kalian butuh bokeh ketika objeknya dekat, ketika kalian lagi ngerekam dekat dengan objeknya, ataupun kalian merekam di low light ketika di malam hari. Pastinya hasil akan lebih terang lagi kan tentunya. Untuk kemampuan videografinya sendiri, DJI Mini 3 Pro ini udah bisa rekam 4K 60 fps dan juga 4K 30 fps HDR. Dia juga dilengkapi oleh color profile di Cinelog, yaitu color yang lebih flat, yang mana memudahkan kita untuk color grading. Biasanya kan bagi filmmaker atau videographer tuh nggak puas dengan hasil bawaan atau default, tapi kita perlu yang gambar flat untuk memudahkan kita color grading biar gambarnya lebih sinematik gitu sih. Ketika dalam mode video, kalian juga bisa melakukan zoom dalam perekamannya. Misalkan kalian di 4K, kalian tuh bisa 2 kali zoom. Ketika lagi 2.7K, kalian bisa 3 kali zoom, dan juga ketika lagi di Full HD atau 1080p, itu kalian bisa 4 kali zoom, yang mana tentunya mungkin akan memudahkan bagi kalian yang suka ngezoom gitu. Jadi gambarnya nggak pecah ataupun jelek lah ketika melakukan zoom manual atau zoom ketika editing gitu loh. Kan pastikan hasilnya kan berbeda ketika zoom secara langsung dan zoom ketika editing. Sekarang kita masuk ke sektor hasil atau sektor rekaman dan foto dari DJI Mini 3 Pro, yang mana gue bakal terbangin di sini untuk melihat ya area sekitar lah, biar kalian tahu hasilnya kayak gimana. Let's go. Ini gue akan mulai menerbangkannya. Ini drone-nya, kita arming. Kita mulai terbang. Ini gue di perekaman 4K 30 fps, kalian bisa lihat lah. Ini kualitasnya. Gue akan melihat ke bawah sedikit.
cukup crispy, mantap sih. Di sini storage gue cuma dikit, ternyata SD card gue error, jadi ya udahlah. Ini contoh 4K 30 fps-nya. Ada satu tadi yang belum gue jelasin, bahwa DJI Mini 3 Pro tuh kameranya bisa di 90 derajatin, alias kita bisa vertikal kayak buat reels gitu. Duh, lagi main drone tiba-tiba diusir tadi sama pengurus dari tempatnya, jadi gue harus pindah yang mana, jadi footage-nya jadi kurang. Buat kelanjutan footage-nya nanti gue ambil dari tempat-tempat lain yang udah gue coba buat syuting ya, menggunakan DJI Mini 3 Pro ini. Iya pak, iya. Jadi kesimpulannya untuk DJI Mini 3 Pro ini itu sangat valuable dan worth lah buat kalian yang nyari drone, baik itu casual ataupun profesional. Untuk dalam perekamannya dia udah bisa 4K 60, udah 10 bit, juga fiturnya lengkap, sensor atas, bawah, dan belakang, dan juga baterainya cukup awet. Untuk sisi fotonya juga bisa RAW dan JPEG. Menurut gue ini worth banget dibandingkan DJI Mini 3 sendiri, ini lebih worth untuk yang Pro. Nambah sedikit kalian bisa dapat fitur-fitur yang bisa future proof atau yang jangka panjang banget sih. Oke, jadi segitu aja review gue tentang DJI Mini 3 Pro. Jadi kalau kalian nanya drone-nya cukup worth, menurut gue cukup worth banget, apalagi buat kalian yang casual ataupun yang profesional. Segitu aja dari gue Gilsa Dewa.